Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Bang Napi Channel. Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Ini menarik berita yang sengaja kita lewatkan 3 hari ini soal masih soal kepolisian seperti biasa. Ini viral eh, tagar eh, soal Satpam BCA begitu. Jadi menanggapi kejadian yang menimpa mahasiswa yang dibanting di Tangerang kemarin itu, seorang netizen atas nama akun FCH Kausar ini @FCH Kausar membuat semacam cuitan, bagaimana kalau polisi se-Indonesia ini diganti saja dengan Satpam BCA ya, katanya kan. Jadi bisa nggak sih ya, kan begitu. Ini satiran dan sindiran halus yang mengena begitu kan. Nah, jadi ini bunyi persisnya. Polisi se-Indonesia bisa diganti Satpam BCA aja gak sih? Ya, cuitan ini kemudian menuai ribuan like dan retweet. Akan sudah sampai ratusan ribu kan. Ini tamparan bagi kepolisian Republik Indonesia yang dulu pernah digembar-gemborkan slogannya oleh Kapolri yang lama, Tito Karnavian, dulu pakai istilah promoter kan. Jadi profesional, modern, dan terpercaya begitu kan. Ya, profesionalnya mungkin sudah begitu kan. Modernnya sudah. Karena alat-alat perlengkapannya kian hari sudah seperti TNI begitu kan, sudah punya alat-alat berat, senjata-senjata berat begitu kan. Bahkan ada rencana dulu ini Polri akan menyiapkan semacam satuan tempur juga begitu kan. Lalu oleh Jenderal Polisi Listio Sigit ini dikembangkan sepertinya menjadi presisi gitu kan. Prediktif, responsibilitas, dan transparansi gitu kan. Nah, ini slogan yang dijadikan tagline untuk pedoman kerja kepolisian yang digagas oleh kepala-kepala polisi di tingkat pusat ini mestinya kan diterjemahkan secara komprehensif oleh para pejabat tinggi di kepolisian itu, utamanya yang mendidik anak-anak polisi ini untuk menjadi seorang bintara Polri begitu, supaya kerja-kerja kepolisian di lapangan itu betul-betul promoter dan presisi, tidak asal kerja begitu kan. Jadi kembali ke viralnya permintaan warga ini, cuitan warga ini untuk mengganti polisi dengan Satpam BCA. Kita kenal Satpam BCA itu, dan ya rata-rata kalau masyarakat yang pebisnis itu senang menggunakan BCA selain dari pelayanannya yang memang ramah, kemudian cepat gitu kan. Dan di garda terdepannya
Ya itulah dia satpam. Bahkan kalau pengalaman pribadi saya pernah ya sering lah dulu berurusan dengan BCA itu transfer, terima transfer. Kan kita antrinya tidak pakai duduk di seperti di bank-bank plat merah itu kan. Kita antrinya hanya berdiri, cepat. Bahkan kalau kita ingin transfer, satpamnya pun ikut eh, membantu untuk bagaimana transaksi itu cepat begitu kan. Ramah, nah ini dia yang paling penting itu. Pelayanan ramah. Jadi selain dari tugas polisi yang katanya mengayomi, melindungi, dan melayani itu juga ya harus ramah gitu kan, supaya apa, citranya di kepala masyarakat itu ya tertanam ya hal-hal yang positifnya, yang baik-baiknya. Jadi tidak perlu di frame, dibingkai dalam sebuah tayangan-tayangan televisi yang bahkan secara edukasi tidak memberikan pendidikan hukum apa-apa kepada masyarakat. Justru malah masyarakat menjadi jijik kan begitu. Tayangan-tayangan. Karena dalam tayangan itu juga polisi atau kepolisian eh, memperlihatkan arogansinya kepada masyarakat. Seolah-olah mereka saja yang memiliki hukum itu kan, seolah-olah mereka itu I am the law begitu kan. Jadi mereka yang menjadi hukum gitu. Nah, padahal mereka ya orang yang menjalankan tugas undang-undang juga. Sekalipun begitu, ya mereka juga diatur dengan undang-undang begitu. Tidak bisa sembarangan bekerja, tidak bisa sembarangan berbuat, dan mereka uh, dikungkung oleh sejumlah aturan agar tidak melewati batas-batas kewenangannya, tidak melewati batas-batas pekerjaan yang memang semestinya mereka lakukan. Lalu kemudian ada inisiatif untuk melakukan restoratif justice itu kan. Kalau ada hal-hal yang bisa dikompromikan, diperdamaikan, ya diperdamaikan begitu. Tidak melulu ditindak secara represif ya kan. Nah, inilah yang cuitan masyarakat ini ternyata mendapat respon positif di banyak kalangan, namun demikian juga dia tidak sedikit mendapat ancaman katanya kan. Diancam juga dia lewat DM Instagram, lewat DM di Twitternya. Jadi kebebasan masyarakat untuk berekspresi, mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan itu yang kalau dianalisis, direspon secara positif begitu ya. Ini kan masukan, perbandingan, dibandingkan kan begitu. Tidak mungkin memperbandingkan polisi Indonesia dengan polisi Amerika begitu kan. Atau membandingkan polisi Indonesia dengan polisi di Zimbabwe itu kan. Karena tidak apple to apple. Ada petugas yang bisa menjadi contoh di lapangan soal pelayanan begitu kan. Karena polisi itu kan ASN, sipil yang memang dipersenjatai, karena yang akan mereka tangani itu adalah kerja-kerja yang mungkin ada kriminalitasnya begitu kan. Kalau tidak ada kriminalitas ya tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan represi begitu kan. Nah, di sanalah letaknya pengayoman tadi, perlindungan tadi itu melindungi, pelayanan tadi itu melayani tadi. Maka kalau kita lihat ini makin hari makin ke sini di tayangan-tayangan soal polisi itu kan banyak. Dulu ada
Pangnapi kan, ada Delik namanya, ada Sergap namanya dulu yang lama di televisi swasta itu kan, ada Buser namanya, ada Raimas sekarang itu kan, macam-macam dibuat tayangan-tayangan di frame, seolah-olah polisi ini betul-betul pahlawan di tengah-tengah masyarakat begitu kan. Tapi bagus, bagus. Tapi ini harus dikemas eh, untuk edukasi begitu. Jadi ini yang dilanggar ini, undang-undangnya ini, pasalnya ini, sanksinya ini, kemudian solusinya begini. Tidak melulu tidak ikut dibawa ke kantor begitu kan. Kan sering begitu. Sata kalau istilah orang di Padang itu, sata kantor katanya kan, ikut atau tidak ikut masuk kantor. Itu kan lucu. Jadi supaya kemasannya lebih bagus, itu juga yang dipertontonkan ya, yang polisi-polisi yang cerdas lah, ya, tidak hanya show off force ya kan, show kekuatan, gaya-gayaan, bahkan lebih cenderung seperti geng begitu kan. Kalau ada yang apa itu seperti geng motor mereka kan, seperti geng mobil mereka. Jadi nah, sikap-sikap seperti itulah yang oleh masyarakat dipandang sebagai arogansi gitu kan. Karena uh, mereka ini sipil, petugas sipil. Nah, ya harus ditanamkan dalam kepalanya itu kalau mereka itu adalah uh, sama seperti warga negara biasa begitu. Nah, lebihnya ketika mereka menangani kriminal ya dipersenjatai. Tidak mungkin kan kalau ada kriminalitas mereka hanya pakai senjata pentungan juga kan, seperti satpam itu kan. Atau memang sebaiknya ditukar saja polisi Indonesia itu dengan satpam seluruh BCA begitu kan, barangkali solusi juga kan. Tapi ini satir, ini tamparan keras bagi kepolisian sesuai dengan slogan yang digaungkan oleh Kapolri Listio Sigit, presisi itu kan, prediktif. Jadi prediktif artinya kan kepalanya harus lebih didahulukan. Kemudian ya prediktif tadi itu apa? Ya, soal transparansi begitu kan. Ada kasus. Nah, kemarin ada diviralkan karena dia dianiaya malah diperiksa. Lalu disuruh minta maaf kan, lucu. Ada aja. Demikian teman-teman bincang ringan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.